Halo teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik. Yang pertama, pembahasan kita adalah suatu budaya atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut culture. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, topik yang pertama itu adalah pengertian budaya. Ayo, siapa yang belum tahu? Budaya adalah suatu cara hidup berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian, budaya tersebut diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya terbentuk dari beberapa unsur, di antaranya adalah ada tradisi, bahasa, karya seni yang diciptakan di saat budaya-budaya itu ada, dan sistem agama serta politik yang pernah berjalan pada masa itu. Lalu budaya-budaya itu diwariskan lagi ke generasi yang baru. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Kenapa bisa disebut secara menyeluruh? Itu karena budaya itu terjadi ketika ada suatu objek. Objek itu bisa dikatakan kita sebagai manusia yang menciptakan budaya itu. Jadi, satu budaya itu terbentuk dari satu kelompok manusia yang menciptakan sebuah budaya atau suatu kelompok orang-orang yang menciptakan budaya. Mari kita lihat pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama ada Linton. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Jadi, budaya itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diturunkan atau diwariskan kembali kepada generasi penerusnya. Mari kita lihat ciri-ciri budaya. Oke, ciri-ciri budaya yang pertama adalah bisa dimiliki bersama-sama. Budaya dibentuk dan dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu secara bersama-sama. Berarti benar ya, budaya itu bersifat menyeluruh. Jadi, siapa saja yang hidup itu selalu ada yang namanya kaitannya dengan kebudayaan. Yang kedua ada budaya bersifat atau berbasis simbol. Oke, ciri-ciri yang kedua dari budaya adalah budaya itu berbasis simbol. Perlu kita ketahui bahwa budaya juga dapat diketahui representasi simbol-simbol tertentu. Jadi, kita bisa mengetahui ini budaya apa melalui simbol-simbol yang ada. Oke, ciri-ciri budaya selanjutnya adalah budaya bersifat adaptif. Di mana kita dapat atau kita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di sekitar kita. Kita tuh memiliki kemampuan. Jadi, dimanapun kita berada, kita itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri kita terhadap budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Oke, ciri-ciri yang keempat itu adalah budaya dipelajari dan diwariskan. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, budaya itu dari awal hingga pada hari ini selalu diwariskan atau turun-temurun, dipelajari dari pertama, nanti diberikan lagi kepada generasi selanjutnya, selalu berkepanjangan dan begitu-begitu seterusnya. Oke, materi selanjutnya itu adalah fungsi budaya. Yang pertama sebagai identitas. Kenapa sebagai identitas? Karena merupakan identitas yang menunjukkan pada peradaban masyarakat. Yang kedua sebagai batas, bahwa budaya bisa menjadi penentu batas. Batas yang menciptakan perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Yang ketiga ada pembentukan perilaku dan sikap. Ya, kita tahu ya, adat istiadat itu adalah atau budaya itu berpengaruh terhadap perilaku dan sifat kita sebagai objek, adalah mewujudkan
dari struktur sosial yang berasal dari gagasan manusia dan pemikirannya. Jadi itu berasal dari kita sendiri sebagai objeknya dan berasal juga dari pikiran kita. Oke, selanjutnya itu adalah contoh-contoh budaya. Kita semua tahu ya, ada banyak sekali contoh-contoh budaya yang ada di sekitar kita. Ya tidak, itu kita jelaskan saja, seperti ada tari-tarian, ada keseniannya, ada pakaian-pakaian tradisional yang kita ketahui ya. Terus ada juga makanan-makanannya dan bentuk upacara adatnya. Oke, sekian materi kita hari ini yang pembahasannya tentang budaya. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang environment atau bagian dari lingkungan. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang tanah. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kita semua tahu tanah itu adalah tempat kita berpijak atau tempat kita menginjak. Dalam bidang pertanian, tanah itu memiliki arti yang lebih khusus dan penting sebagai media tumbuhnya tanaman. Tanah dianalisis dan diambil sampelnya untuk mengetahui kondisi dan karakter tanahnya. Dari hasil analisis tersebut menentukan tingkat kecocokan tanah terhadap aktivitas pertanian dan jenis tanaman yang akan ditanam. Oke, selanjutnya pengujian tanah dilakukan di laboratorium yang akan mendapatkan hasil. Hasil yang pertama yang kita ketahui adalah nutrisi. Nutrisi itu ada 3. Yang pertama adalah nutrisi utama, yaitu nitrogen, ada fosfor, dan juga ada kalium. Nutrisi yang kedua itu adalah nutrisi sekunder, yaitu ada sulfur, kalsium, dan magnesium. Oke, lanjut. Ada nutrisi yang ketiga, yaitu nutrisi minor. Di dalam itu juga terdapat ada besi, tembaga, dan klor. Juga ada terdapat yang namanya kimia tanah, dapat berubah seiring waktu karena proses kimiawi dan biologisnya. Hal ini terjadi dalam tanah. Selain sifat kimia, pengujian tanah juga dilakukan untuk sifat fisik, diantaranya ukuran molekul tanahnya, kelembapan tanahnya, berat jenis, batas plastik, dan kekuatan tekanan yang ada di tanah. Oke, itulah beberapa materi yang kita bahas pada hari ini, bahwa budaya itu juga sangat penting, serta tanah itu juga sangat penting karena itu bagian dari lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Oke, sekian dari hari ini. Terima kasih sudah menonton.